Tidak hanya Lautaro, Dumfries dan Thuram juga telah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional mereka masing-masing karena masalah fisik. Thuram akan kembali ke Milan besok, dan seperti yang dijelaskan oleh Gazzetta dello Sport, perlu dipahami apakah ia akan segera kembali bekerja dengan kelompok lainnya atau apakah ia akan kembali sambil menangani masalah pergelangan kaki kirinya yang telah mengganggunya selama sekitar sebulan. Situasi yang dialami oleh Dumfries lebih rumit, setelah pemeriksaan awal oleh dokter tim nasional Belanda mengungkap adanya masalah pada paha kanannya. Kini, staf medis Inter akan mengevaluasi kembali pemain tersebut untuk menentukan waktu pemulihan yang lebih tepat. Menurut La Gazzetta dello Sport, Dumfries akan diperiksa pada akhir pekan ini dan mungkin akan menjalani tes instrumental lebih lanjut. Ada perasaan bahwa pemain sayap tersebut bisa saja absen dalam pertandingan melawan Udinese pada 30 Maret dan leg pertama semifinal Coppa Italia melawan AC Milan, yang dijadwalkan pada 2 April. Targetnya adalah memulihkannya untuk kembali bermain antara pertandingan tandang melawan Parma pada 5 April dan pertandingan di Munich melawan Bayern pada 8 April. Hari ini La Gazzetta dello Sport memuat berita tentang ketertarikan kuat Inter Milan terhadap Santiago Castro, penyerang asal Argentina yang bermain untuk Bologna dan telah dipantau oleh Nerazzurri selama beberapa pekan. Pertumbuhan eksponensial mantan pemain Vélez ini terlihat jelas, dan Inter, seperti yang diketahui, telah merencanakan investasi besar di lini serang pada bursa transfer musim panas mendatang. Ada beberapa nama yang beredar, tetapi yang paling menarik perhatian di Appiano Gentile adalah sosok yang bermain di Bologna. Seperti yang telah disebutkan, faktor yang menguntungkan Inter bisa saja adalah kapten mereka, Lautaro Martinez, yang menjadi panutan bagi Castro, seperti yang diakui olehnya sendiri. Menurut La Gazzetta dello Sport, bakat muda Argentina ini bahkan rela datang ke Milan berjalan kaki, meskipun di depan hierarki tim ia akan menemukan duo Thuram Lautaro. Usianya baru 20 tahun, tetapi di lapangan ia bermain seperti pemain berusia 30 tahun, penuh semangat, mencetak gol, dan berbakat. Castro tampaknya memiliki segalanya untuk melakukan lompatan besar. Dan tentu saja, panggilan dari pelatih Lionel Scaloni ke timnas Argentina semakin memperkuat hal ini. Selain itu, profilnya sangat ideal tidak hanya untuk Inzaghi, tetapi juga untuk Coaktre. Lahir tahun 2004, potensi besar, dan sudah menunjukkan performa gemilang. Namun, Bologna tidak akan mendengarkan tawaran di bawah 40 juta euro. Aset Inter bisa saja total mereka yang biasa, Javier Zanetti, atau kartu Fabian, di mana Nerazzurri memiliki opsi sebesar 12 juta euro untuk membawanya kembali ke Milan musim panas ini. Pertarungan Inter Napoli tidak hanya terjadi di lapangan untuk memperebutkan Scudetto. Kedua klub tersebut juga dikabarkan sedang bersaing untuk mendapatkan Lorenzo Lucca, penyerang berusia 24 tahun dari Udinese. Hal ini diungkap oleh Corriere dello Sport. AC Milan sempat mendekati Lucca pada Januari lalu sebelum memutuskan untuk fokus pada Jimenez. Lucca sendiri sedang menunjukkan performa yang sangat baik di Udine, melanjutkan perkembangan pesatnya. Inter, pada musim panas nanti, dipastikan akan merombak lini serang mereka, mengingat kepastian kepergian Arnautovic dan Correa. Oleh karena itu, selain nama-nama seperti Pas dan Güler, Lucca juga bisa menjadi opsi untuk memperkuat posisi penyerang utama. Harga pasarnya, setelah mencetak 10 gol sejauh ini di Serie A, diperkirakan sekitar 30 juta euro. Menurut Corriere dello Sport, baik Inter maupun Napoli akan mencoba menurunkan atau setidaknya mengurangi angka tersebut. Khususnya bagi Inter, mereka akan menawarkan pertukaran pemain sebagai bagian dari negosiasi untuk menurunkan harga. Harapannya adalah Udinese akan kembali terbuka terhadap penawaran yang melibatkan pemain muda berbakat dan berprospek. Alternatif selain Lucca yang sedang dipertimbangkan adalah Castro dari Bologna dan Krstovic dari Lecce. Corriere dello Sport menyebut absennya Lautaro Martinez sebagai kabar terburuk yang mungkin terjadi bagi Inter. Dan ini langsung menimbulkan alarm. El Toro kembali ke Italia, tidak bermain melawan Uruguay maupun Brasil. Hanya singgah sebentar di Argentina, cukup untuk menyadari bahwa ia tidak bisa membantu timnasnya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang. Seperti yang diungkap oleh koran tersebut, awalnya hanya disebutkan sebagai kelelahan biasa, tetapi kemudian datang kabar langsung dari Federasi Sepak Bola Argentina yang secara eksplisit menyebutkan cedera pada paha kirinya. Masalah ini sebenarnya sudah dialami Lautaro sejak pertandingan Inter melawan Monza pada 8 Maret lalu, ketika ia mulai merasakan ketidaknyamanan. Tidak heran ia kemudian hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Feyenoord di Liga Champions.
Menurut Corriere dello Sport, masalah ini kembali muncul saat latihan pertama bersama timnas Argentina. Pemeriksaan yang dilakukan di timnas pun mengungkap cedera tersebut. Kini Inter akan mengevaluasi dengan cermat. Menurut Corriere dello Sport, Lautaro dipastikan absen melawan Udinese dan kemungkinan besar juga akan melewatkan derby Coppa Italia pada 2 April. Kemungkinan besar ia akan kembali bermain antara pertandingan melawan Parma dan Bayern Munich. Poros Swiss-Spanyol berfungsi dengan baik, dan gawang Inter akan tetap berada di tangan yang aman musim depan. Hal ini diumumkan oleh Corriere dello Sport hari ini. Menurut koran Roma tersebut, niat Inter adalah melanjutkan 1 musim lagi dengan duo Sommer Martinez sebagai penjaga gawang. Tidak ada persaingan yang tidak sehat antara kedua kiper ini, dan ini sangat membantu Inzaghi dalam membuat keputusan. Pelatih Inter kini tahu bahwa ia dapat mengandalkan 2 kiper yang andal setelah baptisan api yang dialami Martinez, mantan kiper Genoa, yang dipanggil untuk tampil dalam pertandingan-pertandingan sulit akibat absennya kiper asal Swiss beberapa pekan lalu. Tidak ada kesulitan dalam hubungan mereka. Secara bertahap, Martinez, menurut Corriere dello Sport akan mendapatkan lebih banyak kesempatan dengan tujuan untuk menjadi kiper nomor 1 setelah kepergian Sommer. Namun, untuk sementara, hierarki di antara mereka akan tetap tidak berubah. Untuk Francesco Pio Esposito, pintu Torino mungkin akan terbuka, mengingat penyerang muda ini sudah dikaitkan dengan klub tersebut di masa lalu. Hal ini ditulis oleh Toro News hari ini, yang menyebutkan bahwa pemain nerazzurri tersebut sudah menjadi target Fagnati, direktur olahraga Torino, musim panas lalu. Musim ini, pemain muda tersebut terus membuktikan kekuatannya dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun, Inter ingin tetap mempertahankan Pio Esposito, meskipun ia akan kesulitan mendapatkan ruang di Milan. Kemungkinan besar, ia akan dipinjamkan dengan formula yang memungkinkan Inter tetap mempertahankan kendali atas pemain tersebut. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Arda Güler disukai oleh Inter. Bintang muda asal Ankara ini terus dianggap sebagai talenta dengan masa depan cerah. Tidak heran jika Real Madrid merekrutnya. Tentu saja, menembus skuad utama di klub sebesar Real Madrid bukanlah hal mudah bagi siapapun, apalagi bagi seorang pemain yang baru berusia 20 tahun. Menurut informasi yang diperoleh oleh FC Internews setelah melakukan pengecekan di Spanyol dan Turki, keinginan pemain tersebut saat ini adalah tetap bermain di Madrid musim depan. Namun, jika di awal musim panas ia menyadari bahwa ruang baginya masih terbatas, atau jika manajemen Real Madrid menyatakan bahwa ia bisa dijual, tujuan bergabung dengan nerazzurri akan sangat disambut baik. Bahkan, Inter kemungkinan besar akan menjadi favorit, meskipun ada minat dari klub-klub Premier League dan lainnya terhadap Arda Güler. Hal ini karena pemain muda tersebut ingin terus bermain di tim level internasional, dan Inter saat ini telah kembali meraih status sebagai klub top dunia, termasuk berkat gaya permainan yang ditampilkan. Selain itu, ada faktor penting lainnya. Pihak yang mengurusi kepentingan Güler, bersama keluarganya, telah memiliki pengalaman menutup kesepakatan dengan Inter di masa lalu, dan ada hubungan saling menghormati antara kedua belah pihak. Mereka adalah RGM, agensi yang dikelola oleh Christophe Henrotai dan Niels de Jong. Nama dan Endo kembali mencuat sebagai target Inter, setelah musim yang sangat baik bersama Bologna. Pemain asal Swiss ini telah mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist, menunjukkan perkembangan pesat di bawah pelatih Vincenzo Italiano. Endo juga dikenal fleksibel, mampu bermain di sayap kanan maupun kiri. Menurut Tuttosport, direktur olahraga Bologna, Sartori, menolak semua pendekatan, tidak hanya dari Inter tetapi juga dari Manchester United. Pada Januari lalu, Napoli mencoba mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro plus bonus, namun tidak berhasil. Endo dinyatakan tidak dijual. Dibeli seharga 10 juta euro, nilainya kini hampir 3 kali lipat, dan banyak klub top yang terus memantau perkembangannya dengan cermat.